Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2025 ya. Oke, halo hai kamu semua yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Taurus. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, kartu tarotnya akan Mari shuffle dan kemudian akan Mari bacakan untuk melihat potensi relationship kamu dengan si dia ya. Oke, baik, ini dia. Nah, ada energi dari Nine of Pentacles reverse, kemudian berikutnya hadir ya, dan kemudian ada di situ. Baik, energi Taurus, kemudian ada di sini, kemudian ada energinya di sini, dan berikut ada energinya di sini. Oke ya, Taurus, kalau melihat seperti ini energinya kamu. Nampaknya ini hubungan yang belum terlalu lama kamu jalani gitu ya. Nah, mungkin ya sekitar kurang lebih setahunan lah. Paling kenceng 3 tahun. Ini udah paling kenceng banget ya. Itu lebih cocok ini arah bacaannya. Maksudnya 3 tahun di sini, apakah 3 tahun di konsep pacaran ataukah bisa aja di rumah tangga gitu ya. Nah, jadi tolak ukurnya mulai dari awal pernikahan atau mulai dari awal untuk yang sekarang masih lajang ya. Ini awal dari pacaran. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau melihat kayaknya kamu beneran kesengsem ini sama si bebeknya kamu gitu ya. Kamu kayak ngelihat seseorang ini tuh spesial banget gitu loh. Ada hal-hal yang bikin kamu cukup takjub gitu ya melihat dia. Entah itu tuh kecantikannya dia, apakah itu kepintarannya dia, apakah itu kesuksesannya dia gitu ya. Ataukah itu bodinya dia, bisa juga di sana ya. Ataukah latar belakangnya dia, bisa gitu ya. Karakternya dia yang suaranya lembut kah, misal ya. Pembawaannya cool banget gitu ya. Maskulin sekali si dianya, itu bisa. Jadi pokoknya ada yang istimewa di matanya kamu perihal tentang si seseorang ini. Yang sampai sejauh ini keistimewaan demikian belum pernah kamu jumpai dari pria manapun atau dari wanita manapun gitu loh. Kok kayaknya ada kekhasannya dia, dan itu tuh bikin kamu sangat amat merasa tertarik gitu ya ke si seseorang ini. Di situ loh ya, tertarik betul kamu di sana. Ini juga bisa ceritanya mantannya kamu ya. Mantannya kamu setelah sekian lama kalian tidak berjumpa, dan kemudian ada lagi nih interaksinya ya. Dan ya di sini tuh Kak Maria adalah pokoknya keinginannya kamu untuk menggarap dengan serius hubungan kalian ini gitu ya. Jadi apapun kondisi keadaan hubungan kalian, tapi yang jelasnya kalau melihat ada di situ ya, ada di situ minat yang besar dari kamu supaya relationship dengan si dia ini tuh bisa terjalin, bisa dijalani. Dan bila perlu di sini tuh mari lihat kamu kayak yang sudah kepikiran ini. Hubungan dengan dia harus long term. Hubungan dengan dia harus panjang gitu. Karena nampaknya di sini kamu tuh tidak melihat ya relationship ini hanyalah sebatas menu variasi dalam hidupnya kamu gitu ya. Tidak. Tapi ini bisa kamu lihat sebagai menu utama dalam perjalanan hidup kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya kamu tidak mau main-main di sini. Mari lihat ya, kamu nggak mau main-main, kamu nggak mau bercandaan dengan si bebeknya kamu. Dan uniknya untuk beberapa ya, maaf, tidak semua. Ini bisa hubungan cinta bersegi ya, hubungan cinta bersegi. Apakah kamu yang menjadi orang ketiga dalam hidup dia, ataukah dia yang sesungguhnya menjadi orang ketiga dalam hidupnya kamu gitu. Tetapi dalam urusan cinta bersegi-segi ini, mari lihat kamu kayak yang ini enggak masalah, ini enggak masalah.
Karena kamu lebih kayak mementingkan bahwa hubungan ini berkembang. Jadi ibaratnya kamu kayak yang rela gitu ya. Andaikan kamu jadi orang ketiga dia, kamu rela aja gitu. Kamu terima di situ. Oke lah, nggak apa-apa aku jadi orang ketiga, gitu ya. Tapi kualitas aku jadi orang ketiga nggak bakalan kalah dari pasangan sahnya dia. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kamu nggak mau kalah kualitas, gitu loh. Sebab kamu mau tunjukin versi terbaiknya kamu untuk si pasangannya kamu ini, gitu. Jadi kamu bukan jadi orang ketiga hanya untuk ngambil kesempatan dalam kesempitan, hanya untuk happy doang, gitu ya. Padahal tidak. Kamu tujuannya adalah benar-benar membangun relationship, gitu. Atau ternyata kamunya ini sudah punya pasangan sah, kamu udah punya istri, kamu udah punya suami, atau apakah kamu sudah punya pacar, gitu ya. Tapi mari lihat di sini tuh kayak kamu pede aja. Semacam kamu kayak ngerasa yakin lah. Hubungan cinta bersegi-segi seperti ini, kamu bisa untuk jalani. Kamu bisa adil di sana. Gitu ya. Kepercayaan dirimu naik nih. Kamu bisa adil. Kamu mampu untuk membagi energinya kamu dengan sama rata. Atau dengan baik. Atau dengan ya dengan adil lah ya. Untuk kedua-dua wanita ini atau kedua-dua pria ini, dua-dua orang inilah gitu ya. Kamu bilang di sini tuh kayak ya kamu punya sumber daya gitu ya. Kamu punya tenaga, kamu punya waktu, kamu punya uang, kamu punya cinta kasih sayang yang sama tulusnya, gitu loh ya. Dan kalau kamu di sini tuh ternyata sudah menjadi istri seseorang atau suami seseorang, ya, jadi suami ya, Ini, kalau kamu udah jadi suami seseorang, mari lihat, kamu itu tuh kayak yang, karena untuk adil tadi ya, bisa-bisa kamu, ya aku akan menjadikan dia sebagai istri kedua, gitu loh. Jadi bukan hanya akan jadi wanita simpenan, gitu ya. Aku akan menjadikan dia sebagai istri kedua, biar bermartabat juga dianya, gitu loh ya. Jadi kayak ini hubungan bukan akan kamu sepelein lah ceritanya. Makanya mau kamu itu tuh ini jangan mentok di pacaran, tapi ini tuh nyampe dia ke status yang jelas, karena kamu ingin yang jelas-jelas di sini ya. Lawong kamu juga menghargai, menghormati dia gitu kan. Kamu juga punya cinta ini. Kamu sebenarnya sayang ini. Kalau yang kebetulan terjebak dalam cinta bersegi-segi, ya, dan kamu udah jadi istri seseorang atau suami seseorang, dan kemudian kamu berpasangan dengan energi yang mari tarik ini, sesungguhnya kamu itu nampak cinta sama pasangan sahmu ya. Namun kamu juga cukup sama. Perasaan cinta ke si pasangan sah dan perasaan cintanya kamu ke orang ini sama besarnya. Mari lihat. Gitu ya. Nah di sana kamu ingin dirimu itu tuh berarti ya untuk si pasangannya kamu kan. Kamu ingin berarti gitu. Kamu ingin mencintai dia, kamu ingin menyayangi dia, dan kamu juga ingin dicintai dan disayangi ya oleh si dia ini ya. Nah seperti itu. Jadi kayak kamu itu tuh mau ini, mari lihat, bereffort semampunya kamu, sebisanya kamu, gitu ya, untuk kebahagiaan si pasanganmu. Andaikan misal kamu tidak punya apa-apa, gitu, tapi setidaknya, mari lihat, kamu di sini tuh, oke, aku nggak bisa ngasih dia emas berlian, harta berlimpah, tapi aku bisa ngasih dia cinta. Jadi aku datang untuk memperhatikan kesehatannya dia, mensupport dia di masa-masa dia lagi galau, lagi terpuruk gitu ya. Kehadiranmu pokoknya itu tuh bermanfaat lah di sana ya. Biar dia itu tuh bisa paham bahwa ada orang yang mencintai dan menyayangi gitu. Beberapa ada di sini kayak mau jadi pahlawan kamunya ya, Taurus. Tidak semua tapi ada beberapa kayak mau jadi pahlawan. Jadi
misalnya begini, kamu ketemu dengan seseorang ini di saat dia lagi terpuruk. Entah itu tuh terpuruk dalam urusan apalah gitu ya, entah secara mental, emosional, ya, karena finansial yang terganggu, kesehatan yang menurun dan seterusnya. Jadi kayak kamu itu tuh, apa ya yang bisa aku lakukan untuk orang ini ya, gitu loh. Untuk bikin dia kembali tanda petik sembuh, untuk bikin dia jadi tanda petik waras, baik kembali gitu. Keluar dia dari situasi-situasi yang menyedihkan untuk dia, gitu ya. Lagi-lagi kamu itu tuh kayak kamu itu tuh kayak mau menghadirkan dirimu untuk berkontribusi, gitu loh. Ya tentulah kamu berkontribusi dan ya dia mengapresiasi kontribusinya kamu itu tadi, gitu ya kan. Wah, rentang 14 hingga 21 ini nampaknya kamu bisa romantis banget ke si pasangannya kamu ya. Bisa ini kamu bikin dia kayak orang yang berbunga-bunga di sana. Kamu bisa ngomongnya itu tuh melambungkan dia ya sampai ke langit ketujuh gitu. Dan ada upayamu supaya dia bertahan di sana. Jadi ini tuh bukan kayak misal kamu bermulut manis misalnya gitu ya. Itu tuh bukan hanya sebatas gombal mukio ya. Tapi dengan kamu menggombal, menurutmu ya kamu bisa membahagiakan dia ya, menyenangkan hatinya melalui telinga gitu ya kan. Dan kamu ingin bahwa situasi yang seperti ini atau cara kamu yang seperti ini bisa kamu pertahankan supaya dia bisa menikmati dengan cukup lama. Nah, seperti itu. Jadi kayak kamu bukan yang mau seperti yang datang terus kabur gitu ya, enggak, itulah. Jadi baik bagi kalian yang ini ke pembacaan untuk mantan ya. Jadi ada niatannya kamu mau rekonsiliasi lagi lah dengan si seseorang ini, gitulah ya. Dan memang bisa jadi kamu kayak ngelihat ya, seseorang ini tuh masih belum terlalu open ya ke kamu. Kamu masih bisa tangkep lah dianya ini tuh belum terbuka ya untuk menyambut dirimu. Belum seterbuka itulah katakan. Bukannya dia menolak kamu, tapi dia belum seterbuka itu. Dan kamu ingin kayak berusaha meyakinkan si dia gitu ya, bahwa kamu aman untuk dia terima, menjadi bagian dari hidupnya. Nah, seperti itu ya. Walaupun kamu ini tuh ceritanya mantan yang mungkin pernah menyakiti dia. Jadi kalau kamu ini tuh mantan yang pernah menyakiti dia, semacam kamu kayak mau menebus ya. Kamu mau menebus kesalahannya kamu. Gitu, karena kamu tahu dia layak kok. Dia layak untuk diperlakukan dengan lebih baik gitu. Ya. Jadi ya memang di sini tuh mari lihat belum terlalu seneng sih seseorang ini ada kamu ya, seneng dia di sana, bahagia banget sih dianya. Tapi kalau mari lihat, iya dia memang masih butuh untuk diyakinkan ya, sedikit lebih lama lagi di situ. Sebab seseorang ini tuh bisa aja cukup berhati-hati nih untuk menjaga hatinya, gitu loh. Kalau dilihat sesungguhnya dia lagi meledak-meletup ini, pengen banget selalu ketemu sama kamu, ya, ngobrol, gitu, selalu melihat kamu, gitu. Lagi kalau boleh dikatakan tergila-gila, lagi tergila-gila ini. Cuman ketergila-gilaannya dia ini tuh sama kamu, ini bisa-bisa masih dia tutupi. Ya, tergila-gila maksudnya ya itu tadi, mikirin kamu siang malam gitu ya. Punya hasrat-hasrat ke kamu gitu loh. Jadi bisa dikatakan dia sesungguhnya udah jatuh cinta ini ke kamu ya. Dan boleh-boleh dia sadari kok perasaan cintanya dia ini tuh semakin lama semakin besar ke kamu. Tapi lagi-lagi karena ada sikapnya dia yang cukup berhati-hati tadi ya. Nah, makanya itu tuh bisa kayak aduh jangan selalu mikirin Taurus siang malam. Nggak bisa, nggak boleh terlalu ekspresif.
Jangan dulu tunjukin rasa cinta ini gitu. Ini rasa cinta lo ya, bukan ketertarikan doang ya, tapi udah rasa cinta ini. Udah, kalau dilihat mana yang lebih besar perasaan cintanya kamu dibandingkan dia, sesungguhnya itu perasaan cintanya dia. Mana yang lebih besar, keinginan siapa yang mau untuk bersama? Dia. Justru sebenarnya lebih besar dia. Cuman seseorang ini terlalu pandai dia ini, mari lihat ya, untuk menutup-nutupi gitu loh. Untuk menutup-nutupi. Gitu ya. Masih ada kayak dia merasa dia harus jaim ini ke kamu. Gitu ya. Harus jaim ke kamu, dan dia itu tuh kayak nggak boleh bablas. Mana tahu kedatangannya kamu ini tuh hanya seperti tamu yang menetap untuk beberapa saat. Ngeri-ngerinya nanti dia itu tuh ngerasa, wah, patah hati nanti akunya. Jadi kayak yang boleh-boleh dia akan agak ada tuh usahanya dia ya untuk meredam perasaannya dia ini tuh ke kamu, dan bila perlu mengurangi rasa yang timbul dalam dirinya untuk dirimu. Sebab agak lain ini dia rasakan. Kamu bisa aja bukan orang pertama dalam hidup asmaranya dia. Kamu udah orang kesekian. Tapi boleh-boleh dia rasa, agak beda. Gitu loh. Lebih kayak menggebu-gebunya itu tuh lebih, wah gitu ya. Di sana. Jadi ini tuh kayak juga sesuatu yang belum familiar untuk dia rasakan. Maka secara otomatis gitu ya, alam sadarnya dia pengen mengontrol ini semua. Gitu loh. Jangan dia terlalu kesengsem sama kamu. Jangan terlalu semakin banyak lagi cintanya dia untuk kamu. Itu tadi takut-takutnya kecewa gitu loh seseorang ini. Maka kalau mari lihat ada ini kepasifannya dia. Ya, mencoba untuk pasif. Padahal pengen ini ngobrol sama kamu. Tapi bisa-bisa dia seperti kayak gak punya inisiatif untuk nelfon kamu kah, untuk duluan chatting kamu kah. Lebih baik dia tuh mengambil sikap untuk menunggu saja. Kayak gitu. Biar dia menahankan hasratnya dia untuk ngobrol tadi. Padahal dia pengen ketemu sama kamu, lihat wajahmu. Gitu ya. Tapi dia tahan dirinya. Gak usah ajak berjumpa. Gitu loh. Di sana ya. Masih harus jaim tadi, harus berhati-hati tadi. Yang harapannya dia adalah biarkan dia menunggu saja pergerakan dari kamu. Biar aja kamu semua yang berinisiatif dulu. Gitu si dianya. Ya. Seperti kayak dia rasa ya dia harus menguji kamu dulu. Gitu loh. Dia harus kayak membaca kamu dulu. Seberapa penting ternyata si dia ini bagi dirimu. Gitu. Ya. Maka kalau kamu lihat, wah dia pasif banget orangnya. Karena ada mari tangkep, kamu kayak kepengen. Dia juga punya ini ya, punya pergerakan gitu ya. Untuk kamu, gitu loh. Tapi mungkin pergerakan yang kamu harapkan dari dia ini tuh belum akan kamu lihat. Setidaknya sampai tanggal 21 bulan Juli ini. Gitu loh. Sebab dia kayak seperti membiarkan kamu dulu lah. Nunjukin motifnya kamu. Endurance-nya kamu ya, daya tahannya kamu untuk bersama dengan dia. Gitu loh. Jadi dia tuh kayak gak boleh dia anggap dirinya bablas, lompat-lompat aja langsung. Menerima kamu. Masuk dalam hidupmu. Terbuka ke kamu, gak bisa. Gitu menurut dari si seseorang ini. Apalagi kalau dia cerita mantan ya. Dia adalah mantannya kamu. Tentu dia tidak mau lagi ya mengulang peristiwa kenapa kalian kemarin hari itu tuh menjadi mantan. Gitu loh. Karena ini orang kayak ada traumanya ini dalam urusan asmara. Gitu. Tapi memang trauma dalam urusan asmara itu tuh ini belum memberikan dampak yang merusak lah ya, belum gitu, masih bisa itu tuh disembuhkan traumanya. Maka di situ dia kayak yang harus melihat dulu kamu ini tuh apa sih sebenarnya maksud dan tujuannya kamu, niatannya kamu ini tuh kayak gimana nih ke dia, gitu loh. Kayak dia mau ngasih panggung dulu lah untuk kamu beratraksi gitu ya.
Di sana. Tapi ya kalau Mari lihat, kalau secara garis besarnya sebenarnya ini keadaan semakin berkembang baik ya. Semakin berkembang baik. Entah pun dalam urusan asmara yang seperti apa gitu ya. Tapi makin kesini Mari lihat semakin berkembang ke arah yang lebih membaik. Sebab ya energi positifnya kamu kan cukup kuat di sini ya. Jadi ibaratnya hanya dengan upaya kamu sendiri dulu sementara waktu ini aja sudah kayak membuat pergerakan semakin membaik, semakin solid gitu ya. Nah, di sana. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini Taurus, hadir energi dari Virgo, Taurus, Capricorn, hadir energi dari Cancer, Sagittarius, Aquarius, energi dari Gemini, dan ada energi dari Leo hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini ya. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.